Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat FKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ayat pertama dalam surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dalam ayat ini, sahabat FKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil banyak sekali hikmah. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mengawalinya dengan basmalah. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ditambahkan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, yaitu sebagaimana setelah kita lazimi, yaitu membaca Al-Qur'an itu diawali dengan ta'awudz, kemudian dilanjutkan dengan basmalah. Ternyata ini ada perintahnya, basmalah dari Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan agar memulainya juga dengan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan hanya dipatokkan untuk membaca Al-Qur'an saja. Dalam firman ini secara garis besar, secara umum, ini juga diperuntukkan bagi kita yang hendak mengerjakan suatu amalan atau aktivitas. Ketika kita hendak mengerjakan suatu kegiatan atau menjalankan suatu kegiatan atau hendak kita mengerjakan suatu amalan, maka kita juga disunahkan untuk membaca basmalah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibali la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus. Terputus apanya? Terputus barokahnya. Maka salah satu faedah sahabat FKM menurut Allah Subhanahu wa taala, salah satu faedah disunahkan yang membaca basmalah setiap kita mengerjakan sesuatu itu agar Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan pada setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita baca. Ketika kita hendak mengerjakan suatu amalan kok tidak dibarengi, tidak diawali dengan membaca basmalah, maka ditakutkan amalan tersebut tidak barokah, tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hikmah ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita agar bisa mengamalkan dalam keseharian kita, agar Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, mengingatkan kita ketika kita lupa untuk membaca basmalah ketika mengerjakan segala aktivitas. Baik ketika kita makan, kita membaca basmalah. Ketika kita hendak bersih-bersih rumah, kita membaca basmalah. Ketika kita hendak pergi ke masjid, kita dahului dengan membaca basmalah. Hendak naik motor, kita baca basmalah. Kalau kita perhatikan, setiap doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu kebanyakan dimulai dari basmalah terlebih dahulu. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita setiap kegiatan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan setiap amal kegiatan kita. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.